Jadi walaupun anakku masih kecil gitu ya, biasanya aku bikin kayak udah bikin sheet gitu untuk dia bisa belajar isi sendiri gitu. Biasanya aku bikin worksheet sederhana sih untuk dia belajar sendiri. Buat aku sih kalau untuk maksimalkan gitu ya, jangan cuman konsumsi aja, tapi kita harus praktek. Nah, terakhir nih kata-kata hari ini. Kembali lagi di Fresh Talk Podcast. Di Fresh Talk Podcast kali ini, Fresh People ditemenin sama aku, Hikmah. Dan sekarang kita udah kedatangan narasumber yang paling kece, itu Kak Ayu. Hai Kak Ayu, sapa dong teman-teman di rumah. Halo semuanya. Oke, Kak Ayu ini gimana kabarnya? Kabarnya baik. Terus belakangan itu lagi ada kesibukan apa sih Kak? Sekarang sih masih jadi learning spesialis aja gitu ya. Jadi bikin konten. Ibu rumah tangga enggak nih? Oh, ibu rumah tangga juga. Biasa ibu rumah tangga, kerja juga gitu. Ternyata ibu rumah tangga kerja tuh hebat banget ya. Aduh, kita jadi sebelum kita ngobrolin tentang ibu rumah tangga yang bekerja dengan hebat nih, kita dengar tadi Kak Ayu itu adalah seorang learning specialist. Learning specialist itu artinya berhubungan dengan belajar. Nah, di era digital ini nih lagi rame banget nih Kak terkait self learning gitu kan, belajar mandiri di rumah lewat gadget, lewat internet atau segala macam. Nah, menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh lebih milih self learning atau belajar mandiri lewat internet atau lewat digital sekarang? Mungkin karena sekarang tuh akses informasi lebih mudah gitu ya. Jadi kalau dulu kita belajar tuh harus di kelas, harus ikut kursus yang mahal gitu. Terus juga harus baca buku yang tebal. Tapi dengan akses mudahan yang sekarang, kita dengan lewat handphone atau kita cuma buka laptop, kita udah bisa akses banyak informasi gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat video tutorial tinggal buka YouTube. Terus kalau kita juga mau ikut course lengkap ada Udemy atau Coursera. Jadi dengan kemudahan-kemudahan ini kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Oke, poin pentingnya itu belajar di mana aja, kapan Betul. aja. Jadi kemudahan-kemudahan ini bikin kita jadi gampang banget buat belajar. Oke, di balik kemudahan biasanya selalu ada tantangan gak sih? Betul. Nah, biasanya tantangan terbesar apa sih Kak biasanya dari belajar mandiri lewat digital itu? Kalau buat aku sendiri tantangannya itu lebih kayak information overload gitu ya. Jadi karena di internet itu informasinya banyak banget, kadang bingung gitu harus mulai dari mana. Terus juga karena belajar mandiri itu butuh disiplin banget gitu ya. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngasih deadline. Jadi kadang kita tuh tergoda untuk procrastinate gitu ya. Belum lagi distraksi kayak sosial media, terus juga ada pop up notifikasi di handphone gitu yang notifikasi marketplace. Betul. Gitu itu bikin kita kadang nggak sadar tuh scrolling gitu, nggak inget waktu gitu ya. Bisa sampai sejam. Betul. Kayak tadi istirahat 15 menit. Iya. Ini malah scrolling jadi sejam gitu kan. Itu kayak banyak orang deh kayaknya ngerasain kayak gitu gitu kan. Termasuk aku juga sih Benar. ngerasa kayak gitu. Nah, tadi Kakak sempet mention awal-awal tuh kayak bingung gimana sih cara mulainya gitu kan. Nah, Kakak ngerasa kayak gitu tuh, cara Kakak ngatasinnya tuh gimana sih? Biasanya aku kalau bingung harus mulai dari mana gitu ya, aku tentuin dulu sih tujuan spesifiknya tuh kayak gimana. Jadi misalnya aku mau belajar desain, aku tuh nggak cuman ngeset mau belajar desain aja, tapi lebih spesifik. Kayak misalnya aku pengen belajar desain buat bikin portofolio. Jadi goals belajar aku tuh lebih spesifik, jadi kita bikin fokus dengan tujuan belajar kita tuh mau kayak gimana. Gitu sih. Oke, itu kan belajar mandirinya Kakak ya. Kakak tadi sempet tersentil sih cerita jadi seorang ibu. Jadi aku mau nanya juga nih, Kakak menerapkan self learning juga nggak sih ke anak Kakak sebenarnya? Iya gitu. Jadi walaupun anakku masih kecil gitu ya, biasanya aku bikin kayak udah bikin sheet gitu untuk dia bisa belajar isi sendiri gitu. Biasanya aku bikin worksheet sederhana sih untuk dia belajar sendiri. Atau juga aku bikin di Canva biasanya buat dia belajar. Lebih interaktif, terus lebih warna-warni ya. Iya, Canva ya. benar. Kadang aku juga bikin buku sendiri buat dia baca gitu ya, kayak gitu sih. Nah tuh ibu-ibu di rumah yang pengen anaknya tetap belajar mandiri di rumah bisa nih ngikutin caranya Kak Ayu. Oke, selain tadi kan kita memakai Canva nih ya, terus cara memanfaatkan teknologi digital yang lain nih Kak Ayu untuk belajar mandiri tuh apa
apa aja sih caranya gimana supaya secara maksimal kita bisa belajar mandiri melalui digital? Buat aku sih kalau untuk memaksimalkan gitu ya, jangan cuman konsumsi aja, tapi kita harus praktek. Contohnya kayak tadi aku pengen belajar desain gitu ya, jadi jangan cuma nonton tutorialnya aja atau baca artikelnya aja, tapi kita harus praktek juga gitu ya. Dengan kita praktek gitu, terutama buat aku gitu ya, dengan kita praktek itu tuh bakal lebih nempel gitu ya informasinya. Terus juga kalau kita praktek, kita nemu hal-hal yang kiranya nggak sesuai gitu, kita bisa cari referensi lain gitu untuk melengkapi informasi yang kita punya. Gitu. Oke. Terus kakak tuh pernah nggak sih untuk maksimalin juga mencatat sesuatunya? Iya betul. Nah kalau catat biasanya pakai apa nih Kak? Biasanya aku pakai catatan digital gitu ya. Biasanya aku pakai Notion. Jadi di Notion itu aku catat semua apa yang aku pelajarin gitu ya. Jadi poin-poin pembelajarannya, dari screenshot gambarnya sampai sumbernya tuh aku masukin ke Notion. Jadi semuanya itu udah terekap di sana. Kalau mau baca itu kayak informasinya tuh runut dari basic sampai informasi mendalam itu aku catat di sana. Jadi sewaktu-waktu aku butuh informasinya, tinggal buka Notion-nya aja, benar. Catatan digitalnya udah ada. Terus ada cara lain nggak Kak? Misalnya kita buka YouTube, terus kita pilih playlistnya, atau kita buka TikTok, ya udah kita untuk udah nge-playlist sendiri atau nge-save sendiri. Itu cara kayak gitu diterapin juga nggak? Bisa juga. Aku juga kadang kayak gitu. Jadi kita bookmark, terus kalau nggak kita save gitu video-videonya. Nanti kalau misalnya ini aku bikin folder sendiri juga sih untuk aku taruh materi-materi pembelajarannya gitu. Jadi intinya yang mempermudah kita untuk belajar sih kayak gitu. Dalam self learning juga nih, kakak itu manfaatin AI juga nggak sih? Kan ngomongin teknologi nih, teknologi sekarang di 2025 udah ada AI. Bahkan AI juga macem-macem ya aplikasinya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek, ada banyak lah pokoknya. Nah kakak pakai juga atau enggak? Pakai dong, pastinya kita harus juga update sama perkembangan zaman gitu ya. Apalagi dengan adanya AI, ini ngebantu aku untuk belajar juga gitu ya. Kayak AI ini jadi teman brainstorming, teman aku juga untuk bantu riset gitu ya, kayak cari referensi cepat, terus juga bikin ringkasan, sampai bikin soal-soal buat aku belajar juga aku gunain si ChatGPT itu. Kakak pakai ChatGPT, gak ada rekomendasi lain Kak temen-temen nih? Karena kan ChatGPT kita suka mikir ya, kalau nggak bayar aksesnya terbatas. Misalnya nih, aku pernah Kak, aku lagi nyari referensi atau aku lagi self learning lewat ChatGPT, belum semuanya kejawab tapi udah habis. Jadi kayak nunggu lagi berapa jam lagi gitu kan. Itu kan main bete juga ya. Kakak ada nggak sih referensi lain? Aku sejauh ini pernahnya ChatGPT sama Gemini gitu ya. Tapi sejauh pengalamanku aku lebih suka ChatGPT untuk aku gunain temen brainstorming gitu ya. Jadi sejauh ini sih aku kalau walaupun nggak berbayar itu bisa mengakomodir semua kebutuhanku untuk belajar gitu ya. Jadi di sana aku mau cari referensi, mau minta dia bikin ringkasan atau soal itu di sana sih. Boleh nggak sih ngomongin sedikit lebih dalam nih ChatGPT ini? Biasanya kakak kalau self learning kan dapet informasi dari ChatGPT. Terus kakak in-depth lagi nggak sih nyari lagi nih yang diinformasin ChatGPT sumbernya dari mana sih? Kalau misalnya gue salah gimana? Kalau misalnya ternyata nggak sesuai gimana? Itu juga nggak sih kakak ngelakuin hal itu? Harus sih. Jadi kalau kita jangan cuman ngandelin ChatGPT aja, tapi kita harus elaborate lagi gitu. Karena informasi ChatGPT juga harus kita cek lagi gitu ya. Karena aku cek lagi nih sumber-sumbernya itu masih sesuai nggak ya. Kadang juga AI itu nggak semuanya oke gitu ya. Jadi kita harus pilih-pilih lagi gitu. Biasanya aku nggak semuanya dari ChatGPT sih. Jadi aku cari dulu sumber-sumbernya, terus aku masukin ke ChatGPT untuk aku bikin ringkasan gitu sih materinya kayak gimana. Jadi nggak semua materinya tuh bersumber dari ChatGPT, tapi tetap harus dari luar juga gitu. Iya, jadi jangan berpatok lah ya sama ChatGPT lagi. Takutnya apa ya? Blind leading the blind. ChatGPT sebenarnya kayak ya udah gue cuma narik doang, tapi ternyata nggak akurat. Taunya kita juga salah. Udah belajar di ChatGPT ternyata salah, tapi harus di make sure juga ya teman-teman. Oke, ngomongin ChatGPT berarti kita akan ngomongin masa depan, ya nggak sih? Ngomongin masa depan tentang pembelajaran mandiri. Kita kan lagi bahas self learning ya teman-teman ya. Pembelajaran mandiri di masa depan itu menurut kakak akan seperti apa sih? Menurutku gitu ya akan makin personal dan juga interaktif gitu ya. Teknologi AI dan juga adaptive learning gitu ya nantinya gitu udah mulai digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jadi kedepannya tuh mungkin kita akan punya sistem yang bisa menganalisis gaya belajar kita dan memberikan rekomendasi
yang pas gitu buat kita. Terus juga mungkin kedepannya tuh akan sertifikasi online itu mungkin akan lebih dipertimbangkan gitu ya untuk di perusahaan, akan lebih diakui gitu. Jadi nggak harus kuliah buat punya skill yang diakui. Dengan kita punya sertifikasi online, skill kita juga udah bisa diakui gitu. Oke, bahkan zaman sekarang pun kuliah pun bisa self learning lewat digital juga. Jadi sebenarnya self learning tuh udah diterapin, udah banyak yang terapin di pendidikan, di pekerjaan. Bahkan tadi kakak juga cerita di rumah ngajarin anak pakai self learning, itu juga bisa banget. Oke, ini lumayan mengelupas tentang self learning lah ya sama Kak Ayu ya. Udah banyak banget nih teman-teman yang bisa kita dapetin dari Kak Ayu, mulai tadi tantangan dalam pembuatan self learning, kayak misalnya kita tuh sering banget kedistraksi sama sosial media, kedistraksi sama marketplace, kedistraksi pokoknya sama handphone gitu kan. Nah, makanya tadi Kak Ayu udah ngasih tips and triknya, terus Kak Ayu juga udah ngasih tahu ke depannya seperti apa, terus gimana cara maksimalin self learning. Nah, terakhir nih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ininya Bang. Kata-kata hari ini terkait tentang self learning ke orang-orang. Gimana biar orang-orang tuh tertarik untuk self learning dengan digital dan harus memaksimalkan hal itu. Boleh dong. Oke, mungkin karena sekarang teknologi udah makin berkembang gitu ya. Belajar tuh bisa di mana aja dan kapan aja. Teman-teman udah nggak usah takut lagi ketinggalan atau stres gitu ya untuk belajar di kelas gitu. Sekarang tuh platform udah banyak banget yang bisa kita gunain gitu kan. Terus juga banyak kelas-kelas gratis, semua itu teman-teman harus manfaatin gitu ya. Jadi sekarang tuh nggak usah terpatok sama biaya atau apa gitu ya. Karena sekarang self learning tuh banyak yang free dan bermanfaat banget buat kita semua gitu sih. Oke, nice. Semuanya pasti bermanfaat. Ada banyak, udah era digital, udah banyak platform. Ngapain sih masih bingung-bingung lagi? Kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu ya. Oke, thank you banget Kak Ayu terkait pembahasan self learning ini. Pokoknya pecah, pokoknya mantep deh ya. Buat teman-teman terapin semuanya yang udah Kak Ayu sampaikan. Dan pokoknya terima kasih banyak buat Kak Ayu. Nanti kita akan bertemu lagi ya teman-teman di episode Fresh Talk berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian buat nonton podcastnya Kak Ayu atau podcastnya Fresh Minds yang lain. See you on Fresh Talk Podcast selanjutnya. Salam podcast. Bye-bye. Salam podcast. Salam Fresh Talk. Salam Fresh Talk. Bye-bye.